Halo teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ogi Hendrikson, NPM B1A 020207, asal instansi yaitu Universitas Bengkulu. Dalam hal ini, saya akan membawakan hukum perbankan dan pembiayaan. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Nurhani Sulistyo Budi Ambarini, SH MHum, dan Ibu Nurhani Fitria SH MH. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu pembiayaan konsumen. Selamat menyaksikan. Pembiayaan konsumen. Apa itu pembiayaan konsumen? Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen atau consumer finance merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Adapun pengertian lain dalam pembiayaan konsumen yaitu pembiayaan konsumen merupakan salah satu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen dan bukan tujuan untuk distribusi atau produksi. Dasar hukum. Adapun dasar hukum dalam pembiayaan konsumen dapat kita lihat dari segi hukum perdatanya terlebih dahulu. Segi hukum perdata terdapat dua hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perundang-undangan di bidang hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak. Di dalam asas kebebasan berkontrak, hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis atau disebut dengan kontrak sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum atau legal country. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana dan konsumen sebagai pihak pengguna dana. Di dalam pembiayaan konsumen terdapat juga dasar hukum di luar hukum perdata. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 terkait lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 terkait ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 terkait perusahaan pembiayaan yang di dalamnya mengatur tentang pembiayaan konsumen. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun jenis-jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yakni pemasok, untuk memperlancar penjualan jasa dan barang dikarenakan perusahaan ini dibentuk untuk diperlancarkan penjualan jasa atau barang perusahaan di induknya. Jadi perusahaan pembiayaan konsumen sejenis ini biasanya hanyalah melayani jasa dan barang yang ditawarkan diproduksi oleh perusahaan induknya. Yang kedua, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini pada dasarnya tidaklah berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang lain, merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani pembelian jasa dan barang yang diproduksi pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut. Kita maju kembali kepada jenis lembaga pembiayaan. Jenis lembaga pembiayaan ini terdapat pada pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menentukan bahwa lembaga pembiayaan meliputi. Yang pertama, perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha di luar badan dan lembaga keuangan non-bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khususnya didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Yang ketiga, lembaga pembiayaan infrastruktur. Yang keempat, lembaga pembiayaan Explore Indonesia, yaitu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kepada badan usaha termasuk perseorangan dalam rangka Explore nasional. Selanjutnya, hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen. Adapun hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen dapat kita lihat yang pertama, perusahaan. Perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai pemberi dana, serta dapat juga sebagai penyedia barang konsumen. Sedangkan konsumen yang bertindak sebagai pengguna barang. Adapun supplier sebagai penyedia barang dan pengirim barang bagi konsumen. Adapun hubungan timbal balik hubungan antar konsumen dengan perusahaan, yaitu hubungan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen terjadi hubungan kontraktual karena adanya perjanjian yang didasarkan atas kebutuhan para pihak, yaitu konsumen memerlukan barang dan perusahaan memerlukan konsumen. Hubungan antara konsumen dengan supplier terjadi perjanjian jual beli antara pemasok dan supplier konsumen. Konsumen mendapatkan perlindungan khusus dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sekian penyampaian materi dari saya kali ini tentang pembiayaan konsumen. Saya ucapkan terima kasih. Silakan di like dan di komen. Terima kasih.